Halo Sobat Kasaks, perkenalkan, saya Ardia Gensi Dia Pramesti Putri. Pada kesempatan kali ini akan menjadi tentor untuk memberikan tutorial penggunaan SAP 2000. Nah, tujuan saya memberikan tutorial ini adalah agar teman-teman bisa menguasai teknik dasar pengoperasian SAP 2000 yang nantinya bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas-tugas mata kuliah statika, analisa struktur, mekanika bahan, mekanika getaran dan gempa, dan mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan struktur. Nah, yang teman-teman lihat saat ini adalah tampilan awal pada saat kita membuka program SAP 2000 untuk yang pertama kalinya. Nah, untuk memulai suatu pekerjaan, maka kita harus mengeklik New Model, yaitu dengan cara yang pertama, bisa langsung mengklik gambar kertas ini di pojok kiri atas, New Model, atau juga bisa dengan klik menu File, lalu pilih New Model, atau juga bisa kita dengan mengklik Ctrl+N di keyboard. Nah, maka akan muncul jendela New Model. Di sini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama di sini ada default units, yaitu satuan yang akan kita gunakan pada pemodelan struktur kita. Di sini yang perlu kita tentukan ada satuan untuk gaya, satuan untuk panjang, dan satuan untuk suhu. Di Indonesia sendiri itu biasa menggunakan kilonewton meter Celsius, namun ini bisa teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Nah, di Project Information ini, jika kalian mengklik, nah maka akan ada ini. Jika kalian ingin menambahkan data-data seperti company name, client name, project name, dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa tambahkan di sini. Namun ini bukan hal yang konsep, jadi bisa kita lewati saja. Lalu di bawahnya ini ada beberapa template yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan pemodelan struktur. Yang pertama ada blank, yaitu pemodelan tanpa pengaturan dari SAP 2000. Yang kedua ada grid only, yaitu pemodelan dengan sudah tersedianya grid sebagai bantuan dari SAP 2000. Lalu ada BIM ini untuk pemodelan struktur balok sederhana di atas 2 tumpuan atau lebih. 2D dan 3D trusses ini adalah untuk pemodelan struktur rangka batang seperti kuda-kuda, jembatan, tower, gardu listrik, seperti itu. Lalu ada 2D dan 3D frames, ini untuk pemodelan struktur portal, yaitu untuk mendesain balok dan kolom. Lalu ada wall untuk pemodelan struktur dinding, flat slab untuk pelat, shelves untuk kubah, staircases untuk tangga, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak. Oke, kali ini kita akan coba buat dengan grid. Kita klik grid only, lalu akan muncul jendela seperti ini. Nah, ada dua hal yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama number of grid lines dan grid spacing. Number of grid lines ini adalah jumlah grid yang ada pada sumbu X, Y, dan Z. Sedangkan grid spacing adalah jarak antar grid pada X, Y, dan Z. Kita coba misalkan untuk jumlah grid sumbu X 4, Y kita misalkan 3, dan Z kita misalkan 2. Untuk jaraknya kita buat 4 semua, 4 meter, lalu kita oke. Baik, di sini ada dua tampilan jendela. Yang pertama, yang kiri adalah tampak atas dari grid yang kita punya, yang searah sumbu X dan Y. Dan yang kanan adalah tampak 3 dimensi dari grid-grid yang kita buat.
Dan kita juga bisa lihat ini adalah grid yang kita rencanakan tadi. Kita rencanakan bahwa untuk sumbu X itu ada 4 buah garis grid, 1, 2, 3, 4. Untuk sumbu Y ada 3, 1, 2, 3, dan sumbu Z ada 2, 1, 2. Maka ini sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi. Nah, kalian juga bisa mengubah tampilannya menjadi tampilan yang lain. Misalkan untuk tampilan sebelah kiri, ini saya ingin melihat tampilan X dan Z. Maka bisa dengan mengeklik icon yang ada di sini, XZ. Nah, maka akan berubah. Tampilan XZ adalah tampilan tampak samping memanjang sumbu X. Nah, jadi ada di sini. Jika kalian ingin mengubah ke tampilan YZ, bisa diklik. Nah, ini adalah tampilan samping memanjang sumbu Y. Maka posisinya ada di sini. Oke, selanjutnya jika kalian hanya butuh satu jendela, maka kalian bisa meng-close jendela yang lainnya dengan klik close. Nah, maka hanya akan ada satu jendela. Tapi jika kalian ingin menambah jendela lagi, kalian bisa klik option, lalu Windows. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bisa 2, 3, hingga 4 jendela. Misalkan kita pilih 2 jendela vertikal. Nah, maka akan seperti ini. Oh iya, kalian juga bisa mengubah satuan di SAP 2000 ini melalui menu pilihan yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kalian bisa mengubah satuan dari sini. Nah, untuk sampingnya ini ada menu pilihan global, yaitu menunjukkan sistem koordinat yang digunakan. Sampingnya lagi, ini menunjukkan nilai dari titik koordinat X, Y, dan Z. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari atau mengenal beberapa tools yang penting dalam SAP 2000. Yang pertama adalah define. Nah, define ini adalah tool untuk mendefinisikan bagian-bagian dari perencanaan yang akan dibuat, baik gaya yang bekerja, dimensi, material yang digunakan, dan kombinasi pembebanan yang digunakan. Jadi kita definisikan melalui tool define. Lalu yang kedua ada assign. Assign ini adalah tool untuk memasukkan data-data yang sudah diinput pada section properties. Nah, setelah tadi didefinisikan, maka data-data tadi kita bisa masukkan pada struktur kita melalui tool assign. Jadi kita bisa masukkan join, frame, cable, tendon, dan lain-lain ke struktur kita. Kita juga bisa memasukkan pembebanan yang terjadi pada struktur kita melalui tool assign. Nah, selanjutnya, tool penting yang harus diketahui atau tool utama yang ketiga adalah analyze. Nah, analyze ini adalah tool untuk menjalankan dari pemodelan yang sudah diinput data-datanya, sehingga dengan menjalankan tool ini kita dapat melihat hasil dari perencanaan pemodelan yang telah kita buat itu aman atau tidak. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai pengenalan software SAP 2000 secara garis besar. Untuk video selanjutnya, kita akan mulai mencoba melakukan perhitungan struktur sederhana menggunakan program SAP 2000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.
so I'll surrender.